Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amar Al-Farabi dengan NIM 2023 12056. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas dari modul 4 pemrograman web, yang dimana di sini adalah sesuai dengan kriteria yang diminta untuk membuat sebuah website toko elektronik, yang dimana di sini menggunakan fungsi dari JavaScript, struktur bahasa HTML, dan juga styling menggunakan CSS. Nah, di sini bisa dilihat dari yang pertama adalah bagian pertama seperti ini. Ini adalah step untuk step HTML untuk memberikan informasi bahwasanya ini menggunakan HTML5. Lalu di sini ada HTML lang n, di sini n sebagai English yang dimana memberikan informasi bahwasannya browser ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu terdapat juga F8 yang dimana di sini untuk memberikan eh, tambahan untuk scaling yang memberikan responsif terhadap device yang dibuka seperti itu. Lalu terdapat title toko elektronik cepat yang dimana akan ditampilkan seperti ini yang muncul di bagian tab. Lalu terdapat link. Nah, link di sini digunakan untuk mengambil framework dari CSS yaitu Bootstrap, dan terdapat rel. Nah, rel ini untuk memanggil style sheet yaitu sebagai timpauan bahwasanya ini menggunakan CSS. Nah, di sini terdapat style. Nah, style di sini ada beberapa. Yang pertama adalah jam. Jam di sini digunakan untuk menampilkan dan membuat edit dari styling yang ada di bawah sini, teman-teman. Nah, ini seperti lihat ini adalah jam. Lalu terdapat juga bold. Nah, di sini untuk memberikan bahwasanya font tersebut tebal. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman fontnya tebal. Lalu terdapat juga colornya warna biru. Dan di sini bisa dilihat warnanya warna biru. Lalu terdapat juga product list button. Nah, product list button ini yaitu untuk bagian sini teman-teman. Jika kita pengen ngubah misal colornya, maka nanti secara otomatis dia akan berubah. Lalu terdapat slideshow image. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan gambar ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi ketika kita next, nah aturannya di sini terdapat ada height, ada juga width. Nah, di sini untuk mengedit supaya tampilannya itu responsif. Jika ukuran gambar yang dimasukin itu berbeda-beda, maka dia akan secara otomatis mengikuti dari aturan yang ada pada codingan tersebut. Lalu terdapat juga slideshow image di bawahnya lagi, yaitu di sini menggunakan object fit cover. Nah, inilah yang digunakan untuk membuat aturan bahwasanya mau gambarnya landscape atau enggak portrait, gambar tersebut tetap akan mengisi dan tidak keluar dari border yang ada di sini. Nah, ini menggunakan object fit cover. Lalu terdapat border. Nah, bordernya ini saya gunakan warna abu-abu. Apabila kita mengubahnya jadi warna biru, maka secara otomatis dia akan berubah jadi warna biru. Lalu terdapat border radius. Border radius ini digunakan untuk memberikan cekungan yang ada pada ujung-ujung dari border tersebut. Lalu terdapat shadow. Shadow yang saya gunakan di sini adalah shadow melintang keseluruhan. Jadi bagian tiap sisinya itu muncul shadownya seperti itu. Lalu lanjut di bagian head, di bagian body ini terdapat init patch. Nah, init patch di sini digunakan untuk digunakan untuk menjelaskan fungsi ketika halaman selesai dimuat seperti itu. Lalu terdapat H1 kelas yang dimana di sini untuk menampilkan toko elektronik cepat. Lalu terdapat waktu transaksi. Nah, waktu transaksi itu ada di sini. Nah, ini untuk menampilkan dari jamnya itu, teman-teman. Untuk transaksi seperti itu. Lalu terdapat div class yang dimana ini adalah daftar produk. Nah, di sini kelasnya adalah raw untuk menampilkan di bagian sini. Karena kita akan menampilkan produk listnya itu disebut di sini, teman-teman. Nah, lalu terdapat juga div class call MD8 yang dimana di sini untuk menampilkan dari detail produk dan form pemesanan seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan fungsi JavaScript yang dimana kita menggunakan onClick ganti gambar. Nah, onClick ganti gambar ini ketika kita klik dari
tombol yang ada pada halaman tersebut, dia akan secara otomatis ganti gambar sesuai dengan gambar yang kita masukin, seperti itu teman-teman. Lalu terdapat juga ini buttonnya, previous dan next. Nah, lalu terdapat juga form pemesanan. Nah, form pemesanan ini digunakan ketika kita mensubmit pemesanan yang diinginkan, maka secara otomatis dia akan langsung meringkas pesanannya. Oke, yang pertama dari div class MB2. Di sini adalah nama pesanan, lalu terdapat class form control yang dimana nanti akan memberikan fungsi terkait dengan nama pesanan. Lalu terdapat jumlah pesanan, terdapat juga kode promo jika ada. Lalu terdapat button sukses. Nah, button sukses ini digunakan jika kita telah menginput segala hal yang diinginkan, maka kita tinggal klik button sukses dan langsung menuju dengan halaman berikutnya. Lalu terdapat juga ringkasan pesanan. Nah, ini nanti ketika teman-teman sudah memiliki nama pesanannya apa, jumlah pesanannya berapa, kode promonya ada apa enggak, nanti ringkasan pesanan akan muncul di sini, nanti akan diterapkan. Lalu terdapat script. Nah, script ini kita menyimpan dari outline-nya JavaScript, di mana ada di sini, jika teman-teman lihat di sini ada list produk Asus ROG Zephyrus. Nah, di sini harganya 45 juta sudah sesuai dengan ini. Lalu terdapat gambar. Nah, gambar ini diambil dari Pinterest, teman-teman. Jika teman-teman lihat, ini mengambil dari Pinterest. Nah, gambarnya. Jadi secara online dan tidak ada di directory seperti itu. Lalu terdapat juga ROG font. Jika teman-teman klik di bagian sini ROG font, maka secara otomatis dia akan berubah. Tadi yang seperti saya bilang, dia menggunakan border dari churchset yang membuat supaya dia memiliki aturan, mau dia gambarnya portrait atau landscape, maka secara otomatis dia akan menyesuaikan dari aturan yang ada. Jadi mengikuti dari bingkai yang telah dibuat, seperti itu. Nah, jadi seperti ini, karena memang gambarnya portrait, maka secara otomatis dia bakal kepotong, seperti itu. Nah, tadi di sini dilihat harganya sekitar ROG Flow ya. ROG Flow. Nah, ini. Harganya 20 juta seperti ini. Lalu terdapat image. Ketika next, maka dia tampil ada dua gambar yang dimasukin seperti itu. Apa yang terjadi ketika kita pengen nambahin gambar berikutnya? Misal pada hal ini mungkin bentar saya coba nyalakan dulu. Nah, jadi ketika nanti kita tampilkan di sini ROG Flow. Nah, di sini tampilannya teman-teman. Nah, cuma karena memang aturan dari awalnya adalah menggunakan dua gambar, maka dia memang tidak bisa ditampilkan. Lalu berikutnya di sini bisa dilihat ada ROG Font. Nah, ROG Font di sini tadi yang saya kasih tahu bahwasannya ketika dia ditampilkan secara landscape, maka dia tetap akan mengikuti dari gambar tersebut, tetap mengikuti dari aturan bingkai yang telah dibuat. Nah, teman-teman di sini saya menggunakan JavaScript ya. Mungkin dari let index. Coba saya analisa. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat saya menggunakan let index, produk aktif adalah 0. Dan dimana ini akan memberikan return bahwasannya defaultnya adalah 0. Lalu terdapat dengan function init patch, yang dimana ini untuk menampilkan jam, teman-teman. Yang teman-teman lihat tadi adalah jam di bagian atas ini. Nah, aturannya sudah sesuai.
Jika teman-teman lihat di sini jamnya bergerak jam 20.39. Nah, sama seperti di HP saya, ini 20.39 ya. Ya. Nah, 24 sekarang 24 20.40. Nah, sama seperti yang ada di halaman webnya 20.40. Lalu terdapat function untuk menampilkan jam. Nah, di sinilah aturan-aturan tersebut dibuat, yang dimana menggunakan konstan jam sekarang dengan perubahan jam baru, lalu konstan menit dihitung dengan get minute dan push string hot start, yang dimana konfigurasinya adalah 0. Terus terdapat juga tampilan produk. Nah, ini digunakan untuk menampilkan produknya itu bisa nge-slide seperti tadi, teman-teman. Seperti itu. Lalu juga terdapat juga ganti gambar, yang dimana di sini akan mengganti gambar sesuai dengan arah yang diminta, karena kebetulan memang sudah terdapat gambar yang telah didefinisi itu adalah 2, maka secara otomatis gambar ini memang dimintanya adalah 2, seperti itu. Lalu terdapat juga tampilkan daftar produk. Nah, di sini ketika akan muncul ketika kita sudah telah membuat pesan ringkasan pemesanan. Nah, nanti akan ditampilkan berikut. Lalu terdapat function pesan produk, yang dimana di sini menggunakan get element. Nah, di sini lebih diperuntukkan untuk apabila pemesanan tersebut terdapat promo, maka secara otomatis dia akan memberikan kalkulasi hitungan mungkin sekitar seperti potongan seperti itu. Lalu terdapat let valid true. Nah, di sini adalah ketika teman-teman nggak mengisi. Dalam hal ini, jika kita pesan sekarang, nah nanti nama errornya itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Nama wajib diisi jika kita nggak mengisi apapun, seperti itu. Lalu error jumlah-jumlah harus lebih dari 0, seperti itu. Nah, di sini berlaku hanya untuk nama pesan dan jumlah pesan, karena memang kode promo tidak di setup. Lalu terdapat juga hitungan untuk cost harga terkait dengan produk, indeks produk aktif sama dengan dot harga. Di sini akan mentotal. Nah, disinilah hitungannya, teman-teman. Jika ada diskon, misal dalam hal ini adalah diskon 10 nih, maka dia akan dibagi dengan 10% seperti itu. Nanti kita akan coba. Lalu nanti setelah ada potongan, maka nanti secara otomatis hasilnya akan muncul di akhir seperti itu. Nah, di sini terdapat juga indeks pemesanannya. Yang seperti saya bilang tadi, maka dia menggunakan kode promonya adalah sekitar 10% seperti itu. Mungkin kita langsung coba saja. Mungkin saya di sini akan nyoba untuk buat pesanan. Nah, misal saya di sini hanya untuk menginput nama pesanan seperti itu. Nah, jumlah pesanannya maka tidak ada. Nah, jika saya menginputkan angka, maka secara otomatis dia akan sekarang dan menampilkan seperti ini, teman-teman. Ini adalah ringkasan pesanan yang telah diatur oleh JavaScript tadi. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ya, potongannya 0 karena memang tidak dimasukkan adalah kode promo. Namun apabila saya ingin masukkan kode promo, nah secara otomatis potongannya adalah 5 juta. Nah, subtotal yang tadi adalah 45 juta. Nah, di sini bisa lihat ini adalah 45 juta dan ini adalah 45 juta. Potongannya adalah 4.500.000. Nah, maka total yang harus dibayarkan adalah 40.500.000 seperti itu. Itu adalah penggunaan dari diskon 10. Apabila kita menggunakan mungkin di ROG4 kayak gitu, yang kita pesan sekarang, maka secara otomatis dia akan ada order ID di mana akan diberikan secara acak, lalu terdapat potongan. Nah, potongan ini 10% dari subtotal yang ada, lalu ini adalah total bayarannya. Seperti itu. Mungkin begitu saja presentasi terkait tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.